Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang bab pertama di semester ganjil ini, tentang pengertian Al-Quran dan wahyu. Jadi ada dua definisi tentang definisi Al-Quran dan definisi wahyu. Ya, sekali lagi ada dua definisi Al-Quran dan definisi wahyu. Lalu apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Al-Quran bisa kita ketahui pengertiannya baik secara bahasa maupun pendapat para ulama. Sebenarnya mungkin kita sudah bisa mendefinisikan Al-Quran, tapi untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu bagaimana definisi secara bahasa tentang Al-Quran. Baik, secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Bacaan atau yang dibaca. Ini definisi yang sangat simpel ya mengenai etimologi Al-Quran. Selanjutnya kita akan mendefinisikan atau melihat ya, bukan mendefinisikan, melihat definisi Al-Quran menurut para ulama. Ulama itu berbicara tentang Al-Quran itu seperti apa gitu ya. Baik, di sini bisa kita lihat ada 3 pendapat tentang definisi Al-Quran. Yang pertama adalah pendapat Syekh Muhammad Hudhoribe. Syekh Muhammad Hudhoribe mendefinisikan Al-Quran dengan Al-Qur'anu huwal lafdzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattazakkuri al-manqulu mutawatiron wa huwa ma baina daftaini al-mabdu'i bi suratil Fatihati al-makhtumi bi suratin Nasi. Artinya, menurut Syekh Muhammad Hudhoribe, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya dan diingat selalu, yang disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa menurut Syekh Muhammad Hudhoribe, yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah mengandung 5 unsur. Yang pertama, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, disampaikan dengan jalan mutawatir. Yang keempat, ditulis dalam mushaf. Dan yang terakhir atau yang kelima, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kenapa harus disimpulkan seperti ini? Supaya anak-anak bisa membedakan definisi dari ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Baik, saya ulangi. Syekh Muhammad Hudhoribe, definisinya tentang Al-Quran bisa kita simpulkan menjadi 5 aspek. Yang pertama, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, disampaikan dengan jalan mutawatir. Dan yang keempat, ditulis dalam mushaf. Serta yang kelima, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, selanjutnya
definisi Al-Quran menurut ulama yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Ya, bagaimana Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran? Beliau mengatakan, Al-Kitabu huwa Al-Qur'anu al-maktubu fil mashahifi al-mahfudu fi suduri man uniya bihifdihi minal muslimin. Artinya, Alkitab adalah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf-mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Berarti kalau kita simpulkan, definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh memuat 3 aspek atau 3 hal yang penting. Yang pertama, Al-Quran merupakan bacaan. Yang kedua, tertulis di dalam mushaf. Dan yang ketiga, terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Nah, inilah 3 poin penting yang bisa membedakan definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh dan yang lainnya. Maka ini harus diperhatikan ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Selanjutnya, definisi Al-Quran menurut Dr. Subhi As-Soleh. Menurut beliau, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah huwal kitabul mu'jizu al-munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil mashahifi al-manqulu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kitab Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan jalan mutawatir yang bernilai ibadah dalam membacanya. Jika kita simpulkan, pendapat beliau mengenai definisi Al-Quran ada 5 poin penting. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung kemujizatan. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Ini menurut beliau. Selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ditulis dalam mushaf-mushaf. Yang keempat, disampaikan dengan jalan mutawatir. Dan yang kelima, bernilai ibadah dalam membacanya. Dan poin yang kelima ini merupakan poin yang bisa membedakan ketika kita, objek bacaan kita, membaca buku, membaca majalah dan lain-lainnya, membaca surat ya. Ini jadi ada nilai ibadah di dalam membacanya. Ini adalah 5 poin penting menurut Dr. Subhi As-Soleh tentang definisi Al-Quran. Sehingga dari definisi-definisi yang sudah saya sampaikan, menurut para ulama, mulai dari Syekh Muhammad Hudhoribe, Syekh Muhammad Abduh, dan Dr. Subhi As-Soleh, anak-anak bisa melihat perbedaan dan persamaannya. Kemudian yang terpenting adalah anak-anak bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri mengenai definisi Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi wahyu. Baik, ada 4 aspek yang merupakan sarana bagi kita untuk lebih mendalami tentang apa sih yang dimaksud dengan wahyu. Mulai dari pengertian etimologi, terminologi, dari tokoh ya, dari ulama Muhammad Abduh, dan kemudian bagaimana Al-Quran itu menggambarkan atau menjelaskan tentang wahyu. Baik, yang pertama kita akan definisikan wahyu menurut etimologi, atau kita lihat definisi etimologi wahyu ya. Yang pertama, wahyu bisa berarti api. Wahyu juga bisa diartikan dengan bisikan, kecepatan, tulisan, isyarat, kitab, dan yang terakhir suara. Nah, jadi kita akan tahu definisi wahyu secara bahasa.
Jadi bisa berarti bisikan, kecepatan, tulisan, isyarat, kitab, kemudian suara, dan api. Ini adalah merupakan definisi wahyu secara etimologi. Selanjutnya, definisi wahyu secara terminologi. Ya. Definisi wahyu secara terminologi. Secara terminologi, wahyu berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, jadi diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, bukan kepada manusia biasa ya. Ini adalah titik poin penting di sini. Diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, itu adalah wahyu. Selanjutnya, menurut Muhammad Abduh, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung atau melalui perantara. Nah, ini adalah definisi wahyu menurut Syekh Muhammad Abduh. Dan ini yang terakhir adalah sebagai pelengkap kita untuk membuka wacana kita, mengetahui dan mengerti tentang wahyu. Nih, ya, yang terakhir adalah definisi wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an juga mendefinisikan wahyu dan memuat 7 poin di sini. Yang pertama, menurut Al-Qur'an, wahyu itu bisa berarti isyarat atau petunjuk. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Maryam ayat 11. Nanti anak-anak bisa cek di rumah ya. Selanjutnya, wahyu juga bisa berarti perundingan yang bersifat rahasia. Hal ini bisa dicek atau bisa dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Yang ketiga, wahyu bisa berarti ilham untuk makhluk binatang, atau di sini yang dimaksud adalah lebah ya. Ini bisa dilihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Selanjutnya yang keempat, wahyu juga bisa berarti sebagai ilham untuk manusia. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Yang kelima, ternyata wahyu juga bisa berarti dengan sesuatu yang dihunjamkan atau dibisikkan. Nah, ini terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Selanjutnya, wahyu juga bisa berarti bisikan, dan ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 112. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh, ternyata wahyu itu juga bisa berarti dengan wahyu ya. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Nah, inilah definisi wahyu menurut Al-Quran. Dan yang terpenting, anak-anak bisa mendefinisikan wahyu dengan bahasa sendiri. Setelah melihat definisi wahyu dan memahami ya, melihat, memahami, kemudian anak-anak bisa mengerti dan bisa mendefinisikan wahyu dengan bahasa sendiri. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi pada video selanjutnya. Semoga ilmu kalian bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.